Yasin, ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjumpakan kita kembali di channel kesayangan kita. Channel yang insya Allah akan terus bersama-sama dengan Anda menyerukan kebenaran Islam dan membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Dalam kesempatan ini, saudaraku sekalian, saya ingin menampilkan sebuah video di mana dalam video tersebut ada seorang muslimah yang datang dari Arab lalu datang ke Indonesia, dia murtad ya. Ini diwawancarai oleh Fatimah Sa'diyah. Tapi setelah saya saksikan videonya sampai selesai, saya justru meragukan kalau dia itu muslim dari Arab ya. Karena baca Yasin saja tak becus ya. Kemudian di videonya itu juga dia memfitnah, katanya di dalam hadis itu Islam memperlakukan wanita itu seperti budak. Katanya hadis sahih tapi tidak disebutkan itu riwayatnya siapa, perawinya siapa, sanadnya bagaimana, nyambung atau tidak ya. Jadi hanya mengatakan begitu saja tanpa mengutip hadisnya nomor berapa, dari siapa, itu tidak disebutkan. Nah, selain saya menampilkan video tersebut, saya juga kali ini ingin mempromosikan sebuah channel baru ya. Itu channel saudara kita, nama channelnya itu Salam Satu Akidah. Nanti kita dukung channel tersebut. Semoga channel-channel dakwah yang kita dukung ini menjadi benteng umat. Dan yang baru saja bergabung, jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga. Insya Allah dengan subscribe channel-channel dakwah, Anda sudah ikut membenteng umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat, silahkan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda ketahui diketahui juga oleh rekan-rekan Anda, dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke saudaraku, tidak perlu panjang lebar, kita saksikan videonya dan setelah itu akan saya komentari. Selamat menyaksikan. Pada malam hari ini teman-teman ada tamu secara khusus ya buat teman-teman semua supaya jangan ada yang penasaran. Bagaimana sih seseorang yang konon katanya bisa berbahasa Arab dan asli berbahasa Arab tetapi justru memilih menjadi Kristen, dan beliau ini adalah seorang muslim yang lahir dari Sudan tetapi besar di Arab Saudi ya, berpendidikan dan studinya dari usia 4 tahun sampai 18 tahun itu studinya khusus untuk mempelajari Quran ya. Jadi di sini tidak ada alasan bahwa ada murtadin yang odong-odong, tidak kenal bahasa Arab, tidak mengerti Al-Quran, itu tidak ya. Justru Nona Aisyah ini adalah orang yang sangat kental dengan bahasa Arabnya ya. Nah, di sini Fatimah Sa'diyah sangat membanggakan orang muslimah yang katanya dari Arab ya, lalu murtad, dan dia berargumen bahwa orang yang pandai bahasa Arab pun bisa murtad. Itu bukan standar ya. Pandai bahasa Arab itu bukan standar untuk menjadi paham Islam. Standar
untuk paham Islam itu berakal sehat. Makanya tidak ada orang yang berakal sehat itu murtad, itu tidak ada. Rata-rata ya sarap semua yang murtad itu. Dan saya juga tidak yakin bahwa orang yang ditunjukkan dalam video ini adalah orang orang Muslim ya. Tapi saya lebih yakin lagi dia orang Kristen Arab. Kenapa begitu? Karena seperti yang sudah saya cuplikkan tadi videonya, di mana di situ dia baca Yasin saja tidak becus. Bagaimana mungkin ngaku-ngaku Muslim dari Arab tapi baca Yasin tidak benar? Nah, apakah benar bahwa dia itu baca Yasinnya salah? Nanti kita saksikan bersama-sama. Lalu apakah orang yang pandai bahasa Arab itu tidak bisa menjadi kafir? Apa orang yang pandai bahasa Arab itu terus hebat? Tidak juga. Faktanya banyak juga orang-orang Arab, bahasa sehari-harinya Arab, tapi kafir banyak juga. Bahkan musuh terbesar baginda Nabi Muhammad SAW itu kafir, pamannya sendiri yang sejak dari kecil sudah berbahasa Arab, tapi nyatanya mereka tidak mendapat hidayah. Jadi untuk paham dengan Islam, pertama dia berakal sehat, yang kedua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut videonya. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang mungkin mau bincang-bincang dengan beliau memakai bahasa Arab, saya nanti akan berikan link secara khusus untuk sesi tanya jawab atau komunikasi, ya, boleh dari pihak Islam maupun dari teman-teman Kristen. Oke, kita sapa ya teman-teman ya, tamu istimewa kita. Selamat malam, salam Aisyah. Good night, Aisyah. Shalom. Hello, hi. Halo. Apa kabar hari ini? How are you today? I'm fine, I'm good, thank you. Baik ya hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesediaan waktunya. Thank you for your time, making the time to come here. Iya, Sama-sama. Ya. sama-sama. Jadi sudah sedikit bisa berbahasa Indonesia ya? So you can a little bit and just talking in English. Yeah, very little. I mean, I use English. Sedikit tapi banyak berbahasa Inggris. Oke, tetapi di sini saya justru yang sangat sulit teman-teman ya. Kita mulai ya untuk kesaksian hari ini. Secara khusus kita berikan ruang untuk saudara Aisyah. Kenapa dia yang adalah orang yang ahli bahasa Arab, yang hari-hari berkomunikasi dengan bahasa Arab, mempelajari Quran dari kecil, tetapi justru meninggalkan agama semulanya. Nah, kita cari tahu ya teman-teman ya, alasannya kenapa ya? Oke, kita tanya-tanya dulu ya tamu kita. Halo Aisyah. Halo Sister Aisyah. Hi. Ya, pemirsa dan juga kami di sini pengen tahu nih, apa sih yang menjadi alasan Aisyah untuk keluar dari agama Islam dan meninggalkan bangsa itu sendiri? Apakah mungkin bangsa itu tidak menerima orang-orang yang mungkin murtad atau keluar dari Islam? People here and also who are they watching you right now, they want to know the reason why you left Islam and then why you left your country. What is the reason, the main reason? I mean, like why you go from there? There's people in there, they cannot accept when someone left Islam and go for another religion. Okay. So I was raised in Saudi Arabia, so I studied Islam all my life. The Quran, Hadith, Fiqh, Tafsir, everything I studied in Saudi Arabia. After that, I went back to my country, Sudan. Oke, jadi dia dibesarkan di Saudi Arabia. Dia belajar tentang agama Islam, tentang Al-Quran, dari mulai hadits dan semuanya. Dan setelah itu dia kembali ke Sudan. Oh, gitu. Oke, baik. Kalau begitu, apakah selama ini Aisyah juga memperdalam Quran? So, if we have to ask you, are you really
go deeper to learn about Al-Quran? Yes, so beside my study, I studied since I was 4 until I was 18 in Saudi Arabia. So this is like 14 years. And after that, I spent it another 8 years when I was in Sudan studying more and more about Quran, about Islam, Hadith, Fiqh, Muhammad, and everything. And in 2008, I decided to leave Islam. Jadi bisa dibilang sebenarnya di sepanjang kehidupan dari umur 4 tahun sampai umur 18 tahun itu dia memang sekolah khusus untuk belajar Al-Quran dan juga hadis dan apapun tentang Islam. Setelah itu dia kembali lagi ke Sudan, dia perdalam lebih lagi, dia belajar sendiri untuk tahu lebih dalam lagi tentang Islam. Oke, teman-teman sudah jelas ya, ketika Nona Aisyah dia memakai bahasa Inggris atau mungkin nanti dia memakai bahasa Arab. Nah, untuk teman-teman bisa paham, bisa sambil menyimak ya apa yang ditranslitkan oleh saudara Christine. Jadi biar mengerti ya, karena tidak semua bisa mengerti bahasa Inggris dan juga mengerti bahasa Arab. Tetapi untuk bahasa Arabnya hanya dikhususkan mungkin bagi yang bertanya saja ya, mungkin dari pihak Muslim. Contohnya misalkan Nandar yang biasa, Mas Nandar kan biasanya kan hobi bahasa Arab. Nah ini saatnya bolehlah Mas Nandar ya berkomunikasi dengan saudara kita yang memang hari-hari memakai bahasa Arab ya teman-temannya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Begini Nona Aisyah, di Indonesia sendiri orang Islam terutama ya teman-teman Islam di Indonesia ini, mereka kebanyakan tidak mempunyai buku-buku hadis semacam itu. Mereka hanya mempunyai Al-Quran saja, bahkan tafsirnya pun tidak semua memiliki begitu. Jadi yang memiliki hadis atau buku tafsir itu hanya orang-orang tertentu. Nah, bagaimana kehidupan Muslim sendiri yang di Arab sana? Apakah biasa semua mempunyai buku hadis atau tidak? Panjang banget ya. Panjang. Mungkin saya ulang lagi sedikit saja yang bisa. So here we want to ask you a little question. Like here in Indonesia, most of the people they have only Al-Quran. They don't have like book like hadits or hadits dan apa? Hadis dan tafsir ya, hadis dan tafsir. In Indonesia only main people they have that. How about in people in Saudi Arabia or in Sudan, Muslim in there, do they have a book like that or they only have Al-Quran? So you need to go details about that because there are many things mentioned in Hadith and didn't mention in details in Quran. Like for Maksudnya sebenarnya kita harus melihat secara dalam karena banyak hal yang tidak tertulis di Al-Quran itu tertulis di hadits. My point is, do people in there, all people like all people they have hadiths or yes. only actually even if you said that I don't follow hadith, I only follow Quran. So if you're following Quran, like the 5 prayers and how you like should pray every day and like 2 prayers in the morning and after that 4, 3 and 4, that's all mentioned in hadith. Not in Quran. The details about it is all in hadith. Many things. Jadi sebenarnya semua orang di sana wajib punya yang namanya hadits. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu, tapi semua orang, karena sebenarnya kayak doa-doa pagi hari, doa-doa yang lain itu tidak tertulis di Al-Quran, itu adanya di hadits. Oke, baik. Berarti di sana tuh yang dimiliki oleh teman-teman Muslim yang di sana, hadisnya itu khusus untuk yang sahihnya atau dhaifnya juga. So, if we can say like people there, they only have a book sahih about sahih, or also ghaib. Doif. All people have that one or no? Not only
So, Sahih and Da'if, this is the description of the hadith that's mentioned in Al-Bukhari books and Muslim books and Ibn Majah, Ibn Qatada books. So it's mentioned like which hadith is Sahih, it means it's good and we can take it, or it's Da'if, it means it's not good so we don't follow it. And there is like many explanations. There is something called Al-Matn and there is other thing called As-Sanad. And there is something called Hadith Ahad. So there are many things, and I studied all of it. Do people they have two book of them or only one or one? It's actually one book, but it's containing all hadith. Even like some hadith, they say this hadith is mentioned, but actually we cannot take that hadith because that hadith is da'if. So, and they say like one of the people who rawa, it means told the hadith, maybe like people knows about him that he's a liar or something like that. So they mention at the end of that hadith is da'if because of that. Oke, jadi maksudnya ya orang-orang memang punya dua buku itu untuk membuat perbandingan. Untuk membuat perbandingan apakah buku yang satu bisa lebih dipercaya daripada buku-buku yang lain gitu. Nah, di sini dia sangat ngawur sekali ya. Dia mengatakan bahwa Al-Qur'an dan hadis itu wajib dimiliki oleh orang Islam gunanya untuk melakukan perbandingan. Ini pernyataan yang sangat ngawur sekali. Kalau dia orang Islam, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Karena yang benar adalah orang Islam memiliki Al-Quran dan hadis itu bukan untuk perbandingan, tapi itu sebagai dua sumber hukum yang sangat kuat di dalam Islam. Dan setelah itu baru ada namanya kitab-kitab ulama yang disebut ijma' qiyas ya. Sedangkan Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum yang utama di dalam Islam. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah aku tinggalkan dua perkara bagimu, barang siapa yang berpegang kepada keduanya, maka dia tidak akan tersesat dunia dan di akhirat. Dua perkara tersebut yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran dan hadis dimiliki bukan untuk dijadikan perbandingan, tetapi dijadikan sumber hukum. Dan fungsi hadis adalah menerangkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti contoh yang ayat yang sering disalahpahami oleh orang-orang Kristen, yaitu surah Maryam ayat 71. Nah, itu kalau tidak mengerti hadisnya, maka diartikan bahwa orang Islam itu masuk neraka, padahal tidak. Ayat itu berbicara tentang ketika manusia itu mendatangi neraka, itu bukan memasuki neraka tapi untuk meniti sirat. Itu sesuai hadisnya ya. Nah, itulah fungsinya hadis seperti itu contohnya ya. Oke, kita lanjut lagi videonya dan nanti akan saya komentari lagi. Oke, kalau di sini biasanya kalau mengenai tentang hadis, buku hadis, walaupun tertulis itu sahih, tetapi kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, itu mereka menganggap itu buatan orang kafir, seperti itu. So in Indonesia, even Nah, di sini Fatimah Sa'diyah melakukan sebuah tipuan ya. Dia mengatakan bahwa di Indonesia itu walaupun hadis itu sahih, kalau tidak sesuai dengan keinginan orang Islam maka ditolak. Ini ngibul. Tidak ada orang Islam yang menolak hadis sahih. Tidak ada. Ya, yang asal hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak ada orang Islam yang menolak. Yang ditolak adalah hadis sahih buatan kafir. Ya, tidak ada di dalam hadis tersebut, tetapi dikatakan bahwa ini hadis Bukhari, ya, buku sekian, nomor sekian. Tapi faktanya setelah dicek tidak seperti itu. Banyak hadis-hadis semacam itu yang dikutip oleh orang kafir, ya, tapi ternyata tidak ada hadisnya semacam itu. Seperti contoh yang sedang sangat populer ya, itu hadis apa katanya mutiara hadis bahwa apa namanya Nabi Muhammad itu minta tolong kepada Yesus. Seperti itu dikatakan itu hadis sahih, padahal tidak ada hadis seperti itu ya.
Oke, kita lanjut lagi. things. It's written in the hadith, and people say that it's Tidak sesuai dengan Sahih. Sah itu sesuatu hadis yang disahkan. Good, okay. Iya, yang diakui. Hadith, okay. So even that is hadith that people have to understand and accept it, but in Indonesia, if that things is not matched with what they understand, and then they cannot accept it. Actually, they should accept it. Sebenarnya mereka harus terima kalau memang itu tertulis. Kalau orang yang benar-benar Muslim harus terima itu, walaupun keadaannya mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang terlihat, tapi kalau itu tertulis harusnya itu dipercaya. Oke, teman-teman, dari awal perbincangan kita cukup jelas ya. Yang pertama saya tadi bertanya, memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa saudari Aisyah ini dia lahir dari Sudan ya, tetapi besar di Arab Saudi. Dari usia 4 tahun sampai ke 18 tahun itu belajar tentang Quran ya. Lalu kedua, kita memberikan penjelasan dan bertanya-tanya langsung kepada saudara Aisyah bahwa orang-orang di sana itu mereka wajib memiliki buku-buku hadis ya. Jadi yang namanya beragama Islam kan kitab yang diakui itu kan adalah Quran, hadis maupun tafsirnya kan. Nah, sementara kalau di Indonesia ini kenapa yang memegang hadis-hadis ini hanya orang-orang tertentu saja, misalkan ulama-ulama maupun ustadznya saja. Jemaatnya itu bisa dikatakan hampir-hampir tidak mempunyai. Nah, inilah yang jadi pertanyaan dan PR buat teman-teman semua ya yang di rumah. Mungkin selama ini kalian merasa, buat apa saya harus tahu tentang hadis? Ya, harus tahu dong, ya kan? Itu kan mengenai tentang kitab Anda, ya kan? Sementara hadis membutuhkan tafsir, dan tafsir juga Quran juga membutuhkan hadis. Nah, di sini juga teman-teman harus sadar kalau apa yang kalian imani sebenarnya selama ini belum sedalam yang diimani saudari kita Aisyah, karena Aisyah sendiri sudah biasa mempelajari hadis maupun tafsir. Ya, hari-hari sudah dididik secara teliti, secara disiplin ya. Kalau di Arab Saudi sana itu mengenai tentang ajaran itu sangat disiplin sekali. Kalau di sini mungkin ya masih leha-leha begitu ya. Karena kalau di sana kalau misalnya tidak ngaji atau tidak apa tuh mesti kena hajar begitu. Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan kembali. Apa sih yang menjadi alasan Aisyah keluar dari Islam? Okay, so we will continue to ask you the question. We want to know, like, what is the main reason for you that you left Islam? Actually, there are many reasons. Sebenarnya ada banyak alasan. Mungkin bisa diberitahukan alasannya apa begitu? Dia mau jelasin tentang alasan. You will continue and explain about what the main reason for you to why you left Muslim. Okay, so I started to go deep and started to study the hadith. Yang pertama dia mencoba untuk mendalami Al-Quran dan hadits itu sendiri. Yes, and after that I found that many hadith is not just going with humanity. Jadi dia melihat banyak hadits itu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan. Oh gitu. Boleh. Ini kalau ini yang doif atau yang sahih? This is the doif one or the sahih one? Sahih one. Ya, yang sahih. Nah, teman-teman bagaimana nih? Orang Arab sendiri yang mengatakan saudara Aisyah ini kenapa dia keluar dari Islamnya? Ternyata yang dia pelajari selama ini mengenai tentang hadis itu sangat tidak sesuai dengan nurani, teman-teman ya. Jadi ada yang disebutkan hadis sahih itu isinya juga tidak sesuai dengan nurani, beneran dengan nurani manusia itu sebenarnya tidak sesuai. Makanya banyak orang kalau mempelajari hadis ya, mempelajari Quran, mempelajari hadis, tafsir, pasti justru akan lebih keluar dari Islamnya. Nah, contohnya saudari Aisyah ini. Si Fatimah Sa'diyah menghibur diri. Dia mengatakan kalau orang Islam itu betul-betul mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, maka dia akan murtad.
Ini sangat menghibur diri dia. Ya, bagaimana mungkin orang yang belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, belajar hadis dengan sungguh-sungguh murtad, itu tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena semakin dalam ilmu orang Islam, maka dia akan semakin teguh untuk memegang Islam. Makanya tidak ada ustadz, ulama, murtad itu nggak ada. Yang murtad itu ya botol-botol semua, seperti Fatimah Sa'diyah ini. Mau baca surah Al-Falaq, yang dibaca surah Al-Ikhlas. Nah, itu dia sendiri sudah membuktikan bahwa murtadin itu botol, bodoh dan tolol. Ya, justru sebaliknya, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh mempelajari kitabnya, dia akan murtad. Makanya jangan heran yang masuk Islam itu kebanyakan pendeta, pastor, biarawati. Mereka paham Bible. Nah, orang yang bodoh itu bertahan di dalam Kristen, yang pintar di dalam Kristen murtad. Oke, kita lanjut. Ini mempunyai alasan yang sangat kuat, dan perlu teman-teman ketahui ya. Jadi saudara Aisyah ini sebenarnya adalah dokter gigi, ya, mempunyai bukan sembarang orang ya. Beliau ini sangat terpelajar sekali, yang adalah dia seorang dokter gigi. Dengan demi Kristus ya, beliau rela meninggalkan kesenangannya, bahkan meninggalkan pekerjaannya, ya, pekerjaan yang tidak semua orang dimiliki oleh wanita-wanita di Arab Saudi, begitu ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa Aisyah ini hanya wanita-wanita biasa, tidak. Tetapi Aisyah adalah seorang dokter gigi, ya. Beliau juga memperdalam Al-Quran, memperdalam Islamnya, ya. Tetapi beliau keluar karena melihat ada sesuatu yang sangat bertentangan dengan nuraninya. So she just explained to people that you are actually, first you are Adventist, and then you, because you become a Christian, you follow Jesus, you left everything behind you, and then you come to this country. Yes, just explain all the things. You're not only a woman like a woman, but you are actually the smart one. You are the smart one. You are a dentist. You have you have many good things in you, but you left everything behind you, and you because you follow Jesus and you come here. Oh ya, di situ di live chatnya ada yang bertanya, maksudnya bertentangan dengan itu bagaimana? Katanya begitu. Bisakah sedikit menceritakan mungkin hadis yang dikatakan sahih yang mungkin bertentangan itu mengenai apa? Okay, so people just ask you, they say, because you say that you found so many things in hadith, there is no match with humanity. You can explain about that one, like what example about that one? One example is taking women slaves. Jadi salah satu contohnya itu adalah bahwa sah untuk menjadikan perempuan itu seperti budak. Wow, jadi ternyata derajat wanita dengan laki-laki itu di dalam Islam beda ya. So they have a different level about women and men in Al-Quran. There is in hadith there is in all even the judgment and the punishment if you are a free woman or if you are a slave woman. Ya, semua berbeda antara wanita dan laki-laki itu. Tetapi kenapa ya di Indonesia ini ada banyak muslimah yang mereka seolah tuh fanatik banget, bangga kalau misalnya di poligami, bangga pokoknya jadi Islam gitu, padahal mereka sendiri sebenarnya mungkin belum paham berarti ya. Nah, ternyata betul kan apa yang saya katakan, bahwa murtadin itu selain pendusta, dia pemfitnah, juga botol. Seperti perempuan yang aku dari Arab ini, dia mengatakan di dalam hadis sahih itu perempuan itu diperlakukan seperti budak. Hadis sahih yang mana? Menurut perawinya siapa? Sanadnya juga tidak disebutkan. Jadi hanya ngomong begitu saja, terus dipercaya. Nah, berarti orang yang ngumpul di sini ini orang bodoh semua. Seharusnya ditanyakan, itu hadis sahih perawinya siapa? Apa Bukhari, apa Muslim, ya, apa Ibnu Majah? Coba ditanyakan, bukan langsung percaya begitu saja. Kalau Anda percaya begitu saja, betul-betul bodoh Anda. Harusnya ditanyakan itu hadisnya itu menurut siapa, seperti itu, bunyinya seperti apa Arabnya, katanya kan orang Arab, masa nggak ditanyakan?
ya. Jadi baik di Indonesia maupun di luar negeri yang nama murtadin itu ya penipu. Karena di dalam kitab mereka sendiri kan sangat jelas diperintahkan di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi bagaimana orang Kristen ini mengembangkan agamanya ya dengan cara licik, tipu daya, ya seperti itu, fitnah, ya, itu sudah lagunya mereka. Jadi tidak heran lagi. Nah, dia mengatakan bahwa di dalam Islam itu wanita itu diperlakukan seperti budak. Ya, padahal di dalam kitab mereka sendiri justru wanita itu sangat dilecehkan. Bukankah menurut kitab Kejadian 3, di mana wanita hamil itu adalah dikatakan sebuah kutukan. Bahkan dikatakan Paulus, wanita itulah yang menyebabkan manusia itu berdosa. Itu adalah sebuah pelecehan terhadap wanita. Padahal orang tua kita mengandung, ya, itu kalau di dalam Islam orang tua itu harus sangat dihormati, ya, terutama orang tua perempuan, ya, atau ibu kita itu harus sangat dihormati, bahkan berkata saja tidak boleh kepada ibu kita. Orang Islam sangat wanita Islam sangat dimuliakan, beda dengan yang ada di Kristen justru dilecehkan. Mengandung dikatakan itu sebuah kutukan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang mungkin penasaran, apakah benar saudari Aisyah ini benar-benar dari Islam? Mungkin kita buktikan dengan membaca Al-Quran kali ya, atau mungkin membaca juz amma bisa? Juz amma. Juz amma Sedikit Quran. nanti baru lanjut lagi. Okay, so maybe you can show people that you are real Muslim Islam, and then you can you read can you you know one of the version from the Al-Quran that you can Yes. say directly? Yeah. So because I was Muslim, so I memorized a lot of Quran. Iya, dia karena dia memang benar-benar Islam, ya dia tahu banyak tentang Bisa Al-Quran. ini ya, bisa You just try to say one version of an Al-Quran, and then you say like directly like what you read. Yeah. Okay. So I'm gonna read Surat Yasin. Dia akan membacakan surat Yasin. Yasin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mubin. Ini katanya Kristen dari Arab, ya, maaf, katanya Muslim dari Arab. Masa baca Yasin aja tak pecus? Innaka laminal muyin, apa seperti itu? Padahal yang betul innaka laminal mursalin, ya, bukan innaka laminal muyin. Aduh, tipu-tipunya ketahuan lagi, ya. Ada orang murtad yang betul-betul paham dengan Islamnya. Katanya ngaji sejak 4 tahun sampai 18 tahun, memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis. Baca Yasin aja tak pecus. Siapa yang percaya? Hanya orang bodoh saja yang percaya bahwa dia itu adalah orang Islam. Seperti Fatimah Sa'diyah ini katanya dulunya muslimah garis keras. Nah itu ada orang baca Yasin salah aja nggak bisa kontrol. Coba kita ulang sekali lagi. Atau telinga saya yang salah, atau memang bacaan dia yang salah. Innaka laminal mubin. Ternyata memang bacaannya yang salah, ya, bukan telinga saya yang salah. Bahkan tadi saya suruh mencoba adik saya ya untuk mendengarkan apakah benar nih bacaannya telinga yang salah atau bacaannya yang salah. Ternyata memang bacaannya yang salah, dia sampai ketawa. Mana ada orang Arab baca Yasin seperti itu, ya. Jadi sekali lagi terbongkar lagi penipuan murtadin odong-odong, ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada orang Islam yang ngerti Islam, paham Islam, murtad, tidak ada. Yang murtad adalah orang-orang Islam yang bodoh,
tidak ngerti tentang Islam. Penafsirannya juga salah. Dan yang lebih menjijikkan lagi, setiap murtadin pasti penipu. Oke, itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada salahnya, itu datang dari saya. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.